Oke, kembali lagi ke Besta Media. Kita akan masuk ke segmen Kepoin Cerita Sosial Media yang disingkat Gertas. Nih, aku dapat dari TikTok nih, woi. Dari @IMOK. Oh ya, I'm okay ya. IMOK. Siap. Gila enggak tuh? Katanya gini. Jadi di segmen ini kita bakal cerita tentang cerita-cerita apa aja sih yang ada di sosial media. Semua di sosmed, guys. Iya, yang ada di Twitter, di TikTok, Instagram. di YouTube, Instagram juga, di komentarnya juga kita bakal ceritain, terus argumentasiin dari opini kita masing-masing di sini. Kita mau bahas apa hari ini? No Panda. Oke, Bes, jadi kita hari ini yang kita bahas yaitu relationship, kegelisahan kita tentang hubungan itu. Dari kegelisahan hubungan. Oke, siap. Jadi kita mau bahas tentang kegelisahan hubungan hari ini ya. Ya. Oke, langsung aja. Oke, bahan pertama biar aku dulu yang bacain ya, Bes. Pertama ada Dari mana? Oke, aku Dari dapat siapa? dari TikTok ini, dari VT TikTok. Jadi dari isi TikTok ini sebenarnya video sih, cuman ada captionnya juga. Namanya siapa? Namanya susah sih jelasin. Being alone is way better than being ignored. Itu namanya. Yang enggak, itu isi dari videonya. Yang artinya itu Videonya dari siapa anjir? videonya nggak tahu aku namanya. Estetik Si dia udahlah. si Iya, dia. nanti Oke, kan oke. kami Kita harus bacain iya, juga. nanti kita cantumkan Nanti lah di ada di videonya. sini, ada di sini. Oke. Nah, gitu. Jadi di isi videonya itu yang ada bunyinya being alone is way better than being ignored. Yang artinya lebih baik sendiri itu lebih baik daripada terabaikan. Sendiri lebih baik daripada terabaikan. Oh. Paham maksudnya? Ya. Dari di hubungan itu kan kadang ada yang kayak mereka berdua, cuman si pasangan ini yang satu merasa bukan sebagai pasangan. Iya, dia merasa kayak udah sendiri aja ya kan. Lebih baik dia sendiri daripada ada pasangan itu sebenarnya. Daripada dia berpasangan terus diabaikan terus menerus. Iya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nih. Ya dulu tadi mana lah coba. Kalau dalam posisi itu ya. Menurut aku ya, ya sakit lah kayak gitu, Cuk. Bayangkan Sakit, itu sakit. udah berapa Daun. Enggak. Tadi lewat daun guys. Tidak, ya kan. Ya. Best. Ya, oke lah itu. Lanjut. Kalau kayak gitu ya sakit lah. Apalagi hubungannya itu udah bertahun-tahun ya kan. Udah bertahun-tahun. Ya tanpa kayak gitu ya nanti lama-lama kayak merasa kayak aku ini dianggap apa sih? Iya. Teman apa atau gimana ya kan? Jadi dia ngambil keputusan lebih baik sendiri daripada terabaikan di Iya. hubungan itu. Oke. Iya. Lanjut. Sendiri. Aku sendiri. Iya. Ya, aku tadi kan udah. Udah. Udah lah, aku dari berkenal. Oh, lo best lagi best. Oke, kau baca Bud. Punya gue tuh ya. Yang mana gua tuh? Oke, ini selanjutnya Budi yang mau bacain. Nih, aku dapat dari TikTok nih, woi. Dari @IMOK. Oh ya, I'm okay ya. IMOK. Siap. Gila enggak tuh? Katanya gini. Suatu saat nanti kamu akan mengingatku. Entah sebagai orang bodoh yang berhasil kamu tipu atau sebagai orang sebagai orang baik yang kamu sia-siakan. Ini balik lagi yang kayak tadi lah. Gila enggak tuh? Lebih baik sendiri daripada terabaikan. Iya. Dia diharapkan dia kayak mana ya? Dia suka sama itu cewek. Cewek. Iya kan? Cewek atau cowok lah ya. Tapi ya ceweknya itu antara menganggap dia atau enggak. Oke. Jadi Ya, dia paham. itu merasa kayak aku ini orang bodoh yang mencintai dia tanpa kepastian. Sama kayak tadi. Iya, lebih baik sama kayak tadi sendiri sih. Lebih baik daripada sendiri. terabaikan. Iya. Betul sih, betul. Iya, oke sih. Udah gimana nih? Kau mau nanya opini aku nggak? Oh iya. Sebenarnya kalau Menurut kau kayak mana? yang pasangan terjebak dalam situasi seperti itu, kurasa lebih baik memang memutuskan untuk pisah atau memang dirubah sifat kayak gitu. Ya, Iya kan? Dirubah Jadi, sifat kayak mana? sifat yang dia tidak menganggap pasangannya, tapi mereka berdua, mereka berpasangan. Makanya lebih baik pisah, diputuskan aja, biar itu nggak ada cerita lagi selanjutnya daripada itu terus berlanjut dan menyakiti salah satunya. Ya. ya ego juga lah itu namanya. Enggak. Ya kalau misalnya tetap dilanjutkan, egonya tetap berjalan. Ya, Iya. untuk apa kau bertahan di hubungan yang istilahnya toxic relationship? Iya. Kau merasa terabaikan, ya udah kau putus ya aja. Kau mau itu berlanjut atau tidak, itu semua ada di genggamanmu. Iya. Kau ngendaliinnya, setirnya di kau ya kan. Kau mau kemana arah hubungannya? Mau berakhir agar kau bahagia untuk dirimu sendiri dan membagian dirimu sendiri, atau tetap berlanjut dengan rasa sakit itu tadi. Iya. Iya. Jangan Oke. takut
untuk mencari pasangan baru. Iya, Ya. karena pasangan itu Iya. bukan semuanya sama. Iya. Betul. Pasti ada yang berbeda dari setiap pasangan. Iyalah, karakter berbeda-beda. Lanjut. Oke, aku kali ini mau baca Apa, Bes? tentang dari Twitter nih. Twitter ya, Pertama dari Dialek Art. Dialek Art. dialek At art. Dialek Art. Jadi di sini kegelisahan hubungan atau relationship insecurity adalah salah satu gejala relationship insecurity adalah kesulitan mempercayai orang lain, trust issue. Selain itu, biasanya penderita juga sulit melakukan sesuatu dan melanjutkannya dengan konsisten. Itu tadi. Ini kan kita pernah bahas di segmen potong ya, itu Potong. bad boy ya. Bad kan? boy. Bad boy. Kenapa itu good loh boy, terciptanya sad kenapa boy. dari bad boy itu? Ya. Selain dari toxic relationship, Jadi kegelisahan hubungan yang diangkat di sini adalah trust issue. kepercayaan ini kan apa? Dia punya apa namanya? Ya, gimana ya? kalau Masalah aku bisa- kepercayaan. Masalah kepercayaan Ah, terhadap hubungan iya. hubungan dia sendiri bahkan. Iya. Hubungan iya, dia iya, terhadap iya. pertemanan bisa jadi, keluarga juga bisa jadi karena dulunya mungkin dia dihianati Iya. orang. Dan Mentalnya, dan dia mungkin tidak ya, benar. mental. Dia kena ke mental. Mungkin bisa jadi dengan sering berjalannya waktu semakin lama dia nganggap semua orang itu sama aja, Iya. nyianati dia juga. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari sudut pandang orang lain, ya orang itu nggak mungkin semuanya sama, pasti ada yang berbeda. Bisa jadi mungkin sekarang dia dihianati, nanti suatu saat dia bakal ketemu seseorang yang bisa dipercayainya secara penuh, dan dia mempercayai orang itu sebagai orang yang bisa dipercaya. Intinya dia harus keluar dari zona nyaman. Iya, Dia nggak boleh terpaku di situ aja bahwasanya orang itu sama. iya sama semua. Iya, Ngianatin semua dia karakter segala itu macam. berbeda-beda, Ya, Cok. tapi aku ada satu pertanyaan lah. Ya mungkin pasti base kita bakal nanya ini tuh. Nah, apa tuh? Yang mungkin soal yang tadi trust issue. Itu bagaimana coba dia bisa mengembalikan kepercayaan dia lagi setelah trust issue tadi, kepercayaan dia tadi hilang. Kalau misalnya dari aku pribadi, mungkin dengan cara ya bisa aja sih kita kayak suzon dengan orang lain gitu kan. Suzon lah. Suzon. Kan kita nganggap orang lain bisa biasa ngianati kita. Tapi mungkin pada suatu saat dengan dia merubah sudut pandang dulu ini dari diri dia sendiri, bahwasanya semua orang itu nggak sama. Semua orang itu ada yang bisa dipercayai dari yang pernah ngianatin dia sebelumnya. Berarti Ini dia lebih harus gitu sih. berarti dia harus ngubah mindset dia dulu. Mindset ya? dulu, Iya. pandangan dia ke orang lain. Gitu. Inilah pentingnya konten kita ya guys. Oke. Best ya. Oke, lanjut Pan, bacain. Oke, ini giliran Bagian aku kau. lagi. Dari mana? Aku dapat dari komen YouTube sih sebenarnya. Ya, dari komenan siapa? Dari lagunya Virgon. Iya, Ya. komenannya Judulnya- siapa? Yang judulnya Surat cinta. bukan. Bukan. Yang judulnya Dia. lain. Surat cinta untuk Kolam Starbucks. susu. Lain. Orang yang sama. Siapa yang komen? Kolam Atas susu namanya apa yang komen? Ada komen dari namanya Kotak Sejuta Mimpi. Makasih ya Kotak Sejuta Mimpi. Tantri. Mudah-mudahan dia nonton. Tantri Dia tapi otak. komen di sini betapa kejamnya perbedaan hingga satu-satunya cara yang tersisa untuk memperbaiki hubungan kita adalah perpisahan. Anjir. Gimana ulangi? Aku skip tadi. Betapa kejamnya perbedaan Nah, hingga satu-satunya cara yang tersisa untuk memperbaiki hubungan kita adalah adalah perpisahan. iya, ya udah balik lagi sih. Yang Hampir-hampir pertama sama tadi, ya. Hampir sama, Cok. dengan yang Lebih tadi. baik kau berpisah di hubungan yang toksik daripada kau harus melanjut yang bisa merusak karakter kau sendiri. Kau bisa kena di situ tadi mental trust Iya. issue tadi segala macem tentang kau lebih berlanjut berpikir ya. semua orang itu sama, semua orang itu bisa ngianatin kau. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ubah lagi dari sudut pandang yang tadi, semua orang itu nggak sama, pasti ada yang berbeda dan bisa dipercayai, yang bisa mengobati rasa trust issue kita tadi. Iya. Masalah mempercayai orang lain kita itu dan dia ngianati kita. Tahu bu? Ya kalau kayak gitu ya, masalah berbeda-beda gitu. Kalau kau mau hubungan yang baik, lepaskanlah egomu masing-masing. Harus menyatu dengan pasanganmu. Jangan dari ego kita aja yang harus diturutin ini itu. Kalau kayak gitu hubungan bakal ya sebentar aja lah. Oh, berarti harus ada yang mengalah lah di antara Iya. keduanya. Karena kalau egonya sama-sama tinggi nih, Ah, nggak ada yang betul. mau ngalah. Ya udah Ya udah, jadinya bentrok. pasti. Iya, oke. Budi lanjut yang kedua.
Aku mau ngomong bentar. Kita bukan berdua harus ya. Iya. Ya menurut kau gimana? Tadi kan bilangnya betapa kejamnya perbedaan ya. Iya. Sebenarnya aku pro kontra sama si kotak tadi. Antri. Iya. Soalnya perbedaan itu sabar lah. Iya. Oke. Perbedaan itu yang menjalankan hubungan itu tetap berlanjut dengan jalannya. Jadi dengan ada perbedaan, hubungan itu bakal lebih indah lah dibilang. Ya, aku juga kurang setuju sih. Karena perbedaan itu pada setiap orang pasti ada. Iya. Tergantung kita memaknainya perbedaan itu seperti apa. Makanya kita kalau mencari Saling pasangan, melengkapi. Iya. Baru mau aku bilang bangkit lah itu bahan aku anjir. Intinya kita berbeda-beda ya itulah. Tetap satu jua. Bineka Tunggal Bineka Tunggal. Itu kalau penting kita sekali, mencari guys. yang sempurna, Best. Kau akan kehilangan terbaik. Iya, kalau Ya. gitu. Jangan Ini berusaha cabur. untuk mencari nanti. Oh iya. Oke. Nih ya, ini ada lagi dari @adeputra. Ya. Katanya kayak gini, Boy. Mana best? Nah, katanya kayak gini, Bes. Jangan pergi hanya karena kita sering bertengkar. Ya. Jangan egois hanya karena ingin selalu menjadi benar. Hmm. Anggaplah pertengkaran kita sebagai pembelajaran bahwa kita adalah dua orang yang takut kehilangan. itu tadi bos. Anjir, Yang ini keren. sebenarnya nyambung dengan yang punya aku tadi. Perbedaan itu sebenarnya bagus. Betul. Ya, ya tergantung orangnya juga menanggapinya apa. Makanya ini pentingnya konten kita ini untuk edukasi orang-orang yang berpikir kalau perbedaan itu adalah hal yang kejam di Iya. hubungan. Gak semua perbedaan itu kejam, Cok. Di hubungan itu sebenarnya harus ada bumbu-bumbu Drama-drama. Drama-drama. Drama Itulah bertengkar itu hubungan harus yang ada. Bangga Ya. kita bisa menerima pasangan. Ya, ini pernah aku bilang kalau misalnya semakin banyak drama terkadang ngebuat hubungan itu justru semakin lama. Iya. Bisa jadi kan, mungkin probabilitasnya bisa jadi muncul seperti itu karena dengan adanya drama orang bisa saling memahami perbedaan setiap pasangan itu. Iya. Ada perbedaan antara aku sama kau misalnya atau kau sama cewek kau pasti ada. Ini kegelisahan hubungan di sini maksudnya secara luas ya, baik itu secara pertemanan, hubungan, Iya, semuanya. semuanya bisa tersangkut paut. Pertemanan. Oke, Ya. lanjut. Ini kita jelasin lagi nih. Jadi namanya tadi selain trust issue itu ada, ini karena kalian kan tadi ngambil dari sisi caption orang, kalau aku ngambil dari sisi psikologinya. Oke. Berat. Tadi kan psikologi kan, berat. bahasanya psikologi kan trust issue. Berat. Oke, ini aku ngambil dari sisi psikologinya dari @amrlamn. MLM kok jadi ke situ, Cok. Ya, Ya, makasih ya pakai Bang Indonesia. Bang apa nih, Bang Yon. Yon. Jadi attachment anxiety tadi merujuk kepada kegelisahan yang dialami mengenai hubungan. Attachment anxiety merujuk kepada kegelisahan yang dialami mengenai hubungan dengan orang lain seperti ibu, bapak, rekan, dan selanjutnya terhadap pasangan. Attachment anxiety umumnya berpuncak dari pengalaman kanak-kanak tetapi dapat berterusan hingga dewasa dan memberi kesan negatif. Artinya di sini dari attachment anxiety tadi dan trust issue tadi adanya istilahnya trauma. Bukan PTSD ya, tahu nggak PTSD? Jelasin lah, Cok. Apa itu tinggi kali, Boy. Post traumatic stress disorder. Artinya Orang kayak ngalamin apa namanya traumatik itu pasca stres yang berlebihan di masa sebelumnya. gangguan mental nggak? Gangguan mental. Iya. Mental illness. Ini kayak gitu sih. Attachment anxiety merujuk pada kegelisahan yang dialami mengenai hubungan. Baik tadi ada adanya trust issue, dia pernah dihianati pada masa lalu ya. Jadi dia berpikir bahwasanya semua orang itu sama aja. Bisa terbentuk mindset yang seperti itu. Dan itu bisa berakibat fatal apabila dia terus-menerus mempercayai trust issue kepada orang lain yang menyebabkan bisa aja dia menjalin kesulitan berhubungan dengan orang lain, baik itu secara pertemanan maupun untuk dia berhubungan secara pasangan. Seperti itu, guys. Nah, inilah cara mencegah di mana kita bisa mencegah untuk ke mental issue tadi, trust Iya. issue yang tadi. Itu caranya seperti ini. Jauhin pasca traumatik tadi. Jangan sampai kalau misalnya udah kita kejebak di hubungan yang toksik, kemudian kita tahu rasanya dikhianati, tahu rasanya sakit. Cara cegahnya, ya udah kita ambil langkah amannya aja.
calm aja, calm down, tenang, ya udahlah. Yang kita usahakan berikutnya jangan sampai kejadian yang seperti ini. Oh, jadi berpikir secara berkepala dingin lah Iya. ya. Istilahnya posisikan diri kita jangan sampai terjebak di kesalahan yang sama Iya. yang orang lain lakukan kepada kita. Ah. Kita harus keluar dari lingkaran tersebut agar tidak mempunyai lingkaran setan yang terbentuk nantinya untuk diri kita sendiri. Oke, lanjut Nopan. Cok. Nopan bakal bacain terakhir ya. Soalnya di sini kita Jadi masing-masing ada aku 3. ini dapat dari VT TikTok. Ya, Dapat dari siapa? Sebenarnya VT-nya nggak ada, VT-nya sebenarnya berkaitan dengan video, Jauh. dengan komennya ya. Komennya itu ada sebenarnya komennya ini kali aku sama komennya banyak, cuman muka aja yang nggak spek nabi. Jadi sebelum dia bisa buktiin sifat baiknya, dia udah ditolak duluan karena fisiknya. Gimana? Sebenarnya Dari banyak. siapa? Dari siapa? Ada nggak? Aduh, namanya Dari nggak siapa? nggak screenshot pula namanya. Sorry ya. Si dia ya, Cok. Kalau ada nanti komen aja. Iya, kok ada yang kayak gini. Banyak, cuma mukanya aja nggak spek nabi. Jadi sebelum dia bisa buktiin sifat baiknya, dia dari tolak duluan karena fisiknya. Seingat aku PT-nya ini tentang kayak cewek yang lebih percaya kepada cowok yang mukanya nggak good looking. Nggak terlalu percaya Iya. terhadap cowok karena yang kan- mukanya Dia nengok dari Ah, gak doang. oke. Makanya kenapa banyak cewek yang dikhianatin, yang disakitin sama para bad boy yang mukanya good looking. Karena yang mukanya, mohon maaf, yang mukanya bad looking ya kan. kayak kami lah. Iya. Sebelum dia untuk menyatakan cinta dia, membuktikan sifat asli dia udah ditolak duluan dari fisiknya. Oh iya betul sih. Kebanyakan. Jadi dia Ah. sebelum berperang udah kalah duluan ya. Iya, bukan belum kalah duluan, nggak diterima di daftar, Nggak diterima. nggak Iya. nggak usah masuk perang lo Nggak- udah. nggak masuk Iya, list lah. nggak Iya, dikasih. nggak Nggak masuk menang list. kok udah gitu. Iya, don't judge book by its cover. Ah. Itu itu benar sih. Itu ingat lah para cewek-cewek, pasti banyak yang long lasting hubungannya itu laki-lakinya pasti nggak terlalu good looking. Bukan nggak good looking. Ada yang pokoknya ada yang menarik lah dari dia. Iya. Bukan dari Karena muka tapi kayak. makanya banyak cewek yang mungkin tetap bertahan dengan pasangannya yang nggak good looking itulah tadi, Iya. karena dia melihat bukan good looking itu, tapi dari hatinya, dari sifat baiknya. Dia nyaman di situ, Cok. Iya. Muka ganteng, tua pun juga ah, sama. Terakhir dari sifat baiknya tadi yang bad looking Iya. Gendut juga ininya. Nah, nggak. Intinya. itu Nggak. banyak sih. Intinya intinya ya berjaga. bisa terjadi itulah bad looking, tapi ada tapinya, banyak uang. Iya. Ya, ini Nggak, kita nggak. kalau banyak uang itu Nggak, pasti kita tidak menganggap semua cewek itu matre, Iya. tapi mungkin banyak kasus seperti itu. Tapi nggak semua cewek kayak Tapi gitu. Oke. semua cewek perlu matre. Iya. Iya, Ah, karena perlu. karena dia misalnya kayak mana ya aku bilang ya, kalau misalnya Ya kita cewek- sebagai cowok kita harus menafkahi dia lah. kita Itu udah jelas. kita ya butuh sih Ya, memang butuh. karena biaya hidup segala macam apa segala macam. Iya, kau mau butuh. cantik dia, mau good looking dia, Nah. ya kau harus transfer. Ujung-ujungnya, Cok. Apa sering dibilang orang kalau uang Adalah bukan, segalanya. uang adalah uang adalah uang bukan segalanya. Tapi Tapi segalanya segala butuh butuh uang. uang. Iya, itu dia. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Itu yang paling benar sih. Oke. oke bes. Ini Ya. dari siapa, Bud? Ini dari Ed Lope Bintang. Makasih ya Lope Bintang. Masih Kak, Bang. Nanti ada di sini ya. Nggak tahu namanya siapa, Ed Lope Bintang ya kan. Oke, katanya kayak gini, Cok. Dia sibuk dengan dunianya, Ya. sedangkan aku menyibukkan diri agar tidak mengganggunya. Anjir. Dia nyaman tanpa kabar. Ya. Aku membiasakan diri tak berkabar lalu membuat kita berjarak dan lupa bahwa kita sepasang. Aduh, Ini sakit kembali ke kali. cerita pertama ya kan. Intinya berkaitan juga sih. Tapi ini bisa jadi korelasi. Korelasi. Ini bisa terbentuk korelasi antara lamanya hubungan dengan apa namanya kecuekan dia terhadap hubungan yang dijalanin gitu. Jadi semakin lama hubungan kayak misalnya awalnya ngasih kabar nih awal-awal kan biasanya di masa PDKT apalagi di masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun itu kayak kok intens komunikasi sama dia, kok berkabar, kok di mana segala macam, kok berkabar lah sama dia si kawan nih. Tapi begitu lamanya hubungan kok kayak anggap itu sepele, padahal itu adalah hal yang penting saat kau ngasih kabar. Iya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak jumpa tapi kabarmu harus
ini harus ada gitu ke dia. ini berarti yang tentang being alone is better than being ignored. Itu masalah utamanya. Iya. Dan yang masalah-masalah yang kita bicarain tadi kayak mental isu, kemudian nyaman tanpa kabar, Beda. itu sebenarnya itu akibat dari itu tadi. Ketika pasangan kita nggak mempedulikan pasangan kita itu tadi, akhirnya kita nyaman tanpa kabar, akhirnya kita pacaran berasa kayak pacaran nama nggak tahu, ngechat aja, pas udah ketemu sibuk sama masing-masing. Iya. Sebenarnya itu terjadi akibat dari repeatable pula, pengulangan hal-hal yang awalnya nggak biasa jadi terbiasa. Iya. Kayak kau nggak beri kabar dia, awalnya coba-coba nih ngasih kabar, dia juga nggak peduli kabar aku. Awalnya marah. Kedua Lama-lama kali bosan kali cewek marah. Dah. 2, 3, 4 kali sampai marah ceweknya, baru masuk ke Fase yang fase yang nggak peduli. Iya, Kau mau ngapain udah. aja nggak peduli, kau nggak berkabar, kau ngilang, ghostingin aku, udah. nggak Nanti peduli. I ujung-ujungnya don't give a shit Iya. Iya. Ujung-ujungnya about nanti relationship. ujung-ujungnya kau mau sama aku lanjut Lanjut, nggak enggak mau, ya udah ayo. los. Nggak usah, kita putus, lebih baik menyendiri Mm. daripada berpasangan tapi terabaikan. ya sakit kali. Oke, langsung dari aku ya. Ya. Terakhir, kayaknya ini aku dari sisi psikologinya kali ya. Iya, Apa waduh. ya? Ya, ini sangat tak kenapa ya. Yang kita kumpulin ini captionnya, baik dari tweet-tweetnya, komenannya, kayaknya kita saling korelasi. Ini fun fact aja guys, kita nggak tahu antara Nopan, Ya. Budai, Kami- sama Rusda ini nggak ada yang tahu. Kita menyembunyikan konten kita masing-masing. Ya, Tapi bahan kita individu. nentuin itunya apa pun. Apa? Temanya Apa. Kita Jadi kita cari temanya. masing-masing tanpa kami saling tahu gitu. Jadi ini spontan ngereaknya. Orang ini ya, kalau aku sendiri ya aku bacain. Tadi apa? Oke, Apa spontan? spontan. Oke, lanjut ya ini ya. Kayaknya ini relate kali sih. Karena yang paling penting, aku bacain dulu ya. Ya, Dari dari siapa? Bang Kang Jahe. Bang Kang Jahe. Kang Jahe kawannya Kang Kunyit. Iya. Siapa namanya? Kang Jahe. Ya, Makasih ya. Besagi lah ya. Hah? Dekat Besagi. Kapan Jahe? Kapan Jahe? Kapan Jahe? Ya Bes, ini Bes dari Bang Kang Jahe. Makasih Bang Kang Jahe, Jaung Heryandi. Karena yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah komunikasi. Iya. Dia harus bisa men-share apapun kegelisahan yang ada di dalam dirinya. Jika ia terus pendam rasa sakit itu akan terus membesar. Teruntukmu yang dalam pencarian, sekali kau dapatkan ia yang baik, jangan pernah kau sia-siakan. Betul. Ya, Ya kalau itu Aku ya. terakhir. Nah, Simpulan, menyimpulkan. ya ini kalau Ini dari opini pandangan kita. aku, ya penting sekali komunikasi itu guys. Iya. Baik, best ya best. Baik itu dalam segi hal kalau pertemanan, keluarga, pun juga pasangan. Karena hal-hal tersebut mungkin dipandang sepele, tapi itu bisa menjadikan impact yang besar terhadap relationship maupun relationship. iya, iya. Betul. Intinya Komunikasi sih- itu penting. ya penting. Kau lah. jangan pernah ngilang tanpa kabar. Tiba-tiba nggak pernah pacaran guys, cuma sekali seumur hidup. Oke, mohon maaf. 2020. Langsung aja ke kesimpulan, conclusion Simpulan ya. yang pernah kau dapat. Yang simpulkan dari percakapan kita tadi. Kita ada bahas tentang perbedaan. Ya. Kita ada bahas tentang trust issue. Iya. Kita ada bahas tentang Anxiety eh, attachment. Iya, kita ada bahas tentang lebih baik sendiri daripada terabaikan. Seperti yang kau bilang tadi, ini semua satu. Karena Relate. iya, sinkron. hasilnya adalah komunikasi yang penting. Semua itu pucuknya, pucuk apanya ya? Solusinya yaitu adalah komunikasi. Komunikasi intinya. Iya. Komunikasi yang baik dalam bentuk apapun hubungannya. Cara Oke. kau mengatasi perbedaan itu memang sakit kalau kita anggap. Kalau kita misalnya kita baru berpacaran, pasangan kita kayak gini, kita merasa berbeda, itu pasti sakit. Tapi cara mengobatinya ialah dengan komunikasi. Komunikasi yang baik antar pasangan. Kita merasa sendiri dan terabaikan oleh pasangan kita. Solusinya apa? Komunikasi. Gila kali nih Trust issue. dosen kita. Trust issue, kepercayaan kita terhadap apa ya? Masalah kepercayaan. Masalah kepercayaan terhadap orang lain. Nah, itu kan berasal dari orang yang diam-diam aja.
Orang yang ngerasa dia cuma berpikir secara rasa Rasional. sakit, Oh, rasa berbicara sakit. dengan rasa Oke. sakit, berpikir dengan rasa sakit. Kecuali dia misalnya bercerita dengan orang-orang yang memang udah melakukan hal itu duluan, yang udah merasakan garam. Berpengalaman. Iya, pasti dia nggak bakal ada kemungkinan untuk menjadi trust issue. Ya. Good. Sakit hati ya dari semua yang Panjang kali itu. Udah, Ya, kalau Bud, oke. menurut lo udah. sakit hati ya dari semua. Kegelisahan hubungan intinya. Ya, kok aku lebih Kamera, mau Bud, ke tengok. impact ini yang masalah perbedaan sih. Kalau dalam hubungan itu perbedaan itu ya wajar. Ya, Yang menyatukan itu semua ya dari kita perbedaan itu. dengan cara menurunkan ego. Ego masing-masing. Iya, Bu. Saling melengkapi, menyempurnakan ya udah. Kok kamu langgeng gitu? Kesempurnaan cinta, karena cinta itu nggak ada yang sempurna. Ah, Tapi Mencintai orang dengan cara yang sempurna. iya. Sebenarnya simpulan udah diambil dia semua ya karena aku Ya, bingung bahas apa oke. lagi, Cok. Makasih Budi. Tepuk tangan untuk Budi. Oke. Thank you guys. dari Budi hari ini sangat-sangat siap. Siap. dari Rusdi Udah lebih matang. Tadi Kang Maman. Ya. Oke, kalau dari aku sendiri, baik itu anxiety attachment, trust issue itu sendiri, dan kegelisahan yang terjadi di hubungan itu akibat adanya trauma yang terjadi di belakangan hari. Dia pernah dikhianati orang lain. Masa lalu ya. Ya, dengan cara apa dia bisa berkembang biar nggak terjebak di lingkaran trust issue tadi, anxiety attachment, dengan cara mengubah sudut pandang dia terhadap orang lain. Mindset Dia guys. belajar bahwasanya orang lain itu semuanya nggak sama. Nggak sama. Semua orang lain itu dia awalnya kan berpikir, dia pasti berpikir awalnya kayak, alah dia pasti bakal ngianatin aku. Sama aja. Sama aja, semua orang itu sama aja. Tapi enggak guys, pasti best, pasti bakal ketemu suatu saat nanti kita ataupun kalian sendiri bakal ketemu orang yang bisa kalian percayain, bisa istilahnya menjadi sandaran buat kita pada saat kita berkeluh kesah nantinya terhadap dia. Ya, itu pentingnya kita merubah sudut pandang tadi biar kita tidak terjebak di anxiety attachment dan trust issue tadi. Buat orang-orang yang kayak gini, intinya sabar. Orang yang akan tepat akan datang, Cok. Iya. Karena udah ya betul lah. Orang yang akan tepat akan datang. Untuk Ya untuk itulah. Untuk nanti bisa mengobati mengobati dia rasa sakit sebagai dia. obat lah ya. Melengkapi. Obat dari segala obat Iya. ya. Obat Oke, dari sip. masa lalu dia nanti pasti akan ketemu nanti suatu saat nanti. ini udah tutupan lah ya. Ya. Penutupan lah. Ini disclaimer dulu lah. Kami berkata ini bukan berarti kami Benar. Benar. Ini opini kami ya, Cok. Opini. Iya. Opini Best. itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, betul. Perspektif itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tergantung kalian memandang itu seperti apa. Bisa kalian ambil baiknya, ya jauhi buruknya, terserah kalian. Karena ini adalah opini. Opini itu Opini. bisa jadi benar atau salah. Perspektif itu bisa jadi benar atau salah. Itu tergantung perspektif kalian menganggap opini kami sebagai apa. Oke. ini makanya fungsinya konten ini ialah sebagai mungkin teman kalian untuk merasakan hal yang sama, Ya. untuk teman kalian diskusi. Mungkin kalian yang introvert yang mungkin susah berteman, malu untuk berteman, lihat video ini mungkin bisa membuka pikirannya Wawasan, lagi. ya. Iya. Yang udah masalah-masalah yang kita bahas mungkin Oke. kalian udah ngerasain gitu. Ataupun sedang ngerasain. Iya. Oke guys, gitu Oke, aja guys. inilah Yes. segmen Kepoin Cerita Media. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, Like, share, share and comment. Oke, jangan lupa nanti kita bakal kembali lagi di Kepoin Cerita Sosial Media atau Kertas. Iya. Dadah. Dadah. See you guys. See you, And best. bye-bye.